Gimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Saya doakan semoga sehat selalu. Oke, pada video tutorial kali ini yang ke-6 tentang C++, kita akan belajar tentang perulangan. Di mana pengulangan ini adalah bagian yang bertugas untuk melakukan kegiatan secara berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sebagai perulangan yang sebenarnya efisien, jadi jangan terlalu panjang untuk melakukan sebuah code yang berulang-ulang. Di sini ada dua jenis untuk looping, di mana ada counted loop, yaitu perulangan yang jelas sudah ditentukan banyaknya berapa kali. Misal kita akan keliling lapangan sebanyak 15 kali. Sedangkan yang kedua ada uncounted loop, perulangan yang tidak jelas berapa kali harus melakukan perulangan. Misalkan keliling lapangan sampai bosan. Untuk counted loop sendiri itu termasuk for, dan uncounted loop itu bisa termasuk while atau do while. Yang pertama, perulangan for biasanya digunakan untuk kasus di mana jumlah pengulangannya itu pasti. Contohnya seperti berikut, di mana for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, lalu i auto increment code perulangan ke i. Nah, outputnya seperti berikut, perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3. Jadi tidak usah menggunakan code yang berulang kali sampai 10 kali. Nah, kemudian ada while, mana while ini akan melakukan pemeriksaan kondisi penghentian terlebih dahulu. Jika tidak terpenuhi, maka kemungkinan pengulangan tidak dikerjakan. Contohnya adalah kode berikut, while ulangi sama dengan y, maka apakah kamu mengulang, atau kita jawab y atau t. Lalu ulangi, kita counternya plus plus. Kemudian perulangan selesai bila menjawab t, dan bila menjawab y akan mengulang terus sampai dihitung. Kita bisa mengulang sebanyak berapa kali. Untuk yang ketiga ada do while, sama seperti while, dimana pengulangan do while biasanya digunakan untuk kasus jumlah pengulangan yang dilakukan tidak diketahui. Perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi. Perulangan do while mengecek kondisinya itu di belakang, sedangkan while mengeceknya kondisi itu di depan. Kodenya seperti berikut, do code apakah kamu mau mengulang, code jawab y atau t. Lalu kemudian di akhirnya itu ada while, ulangi dengan y. Bedanya seperti itu. Dan kemudian ada nested loop. Nested loop ini perulangan yang berakar. Jadi ada for dalam for ada dalam while, dua dalam for, dan sebagainya. Misal kode seperti berikut, for in integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i sama dengan i auto increment. For integer j sama dengan 0, j kurang dari 10, j auto increment. Lalu di print bisa menggunakan code juga, perulangan ke integer d, persen d itu untuk integer dan integer jika menggunakan printf, kemudian koma variabel i, koma variabel j. Variabel i dan j ini bisa digunakan selain variabel ini ya, bisa menggunakan nom, namanya bisa menggunakan angka atau apapun sesuai dengan kawan-kawan mau nama variabel selain i dan j. Lalu outputnya adalah seperti berikut, perulangan kedua 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian bertambah lagi 3, 4 sampai akhir. Oke, kita selanjutnya terapkan pada program bangun ruang dan komputer. Di sini ada for, terus while, lalu do while. Kita akan bahas for dulu. Pilih satu ya, karena penerapannya sama. Yang sini ini berapa kali program dijalankan, yang di sini juga untuk bangun ruang berapa kali program akan dijalankan. Di sini ada for integer i sama dengan 1, lalu i kurang dari n, i auto increment. N ini adalah integer, lalu kemudian berapa kali program akan dijalankan, kita masukkan input ke n. Jadi i kurang dari n untuk berapa kalinya. Lalu kita ke bawah. Sini ada terima kasih telah menggunakan program bangun ruang ini. Oke, dan di sini saya masih menggunakan label untuk for. Kita coba dulu run.
berapa kali program akan dijalankan, kita misalkan 3 kali. Oke, setelah input 3, ini adalah penggunaan program yang ke-1. Oke, kita tinggal masukkan angka urutan, kita akan menghitung kubus, lalu kemudian menghitung luasnya, lalu sisinya kita misalkan 10. Oke, berarti luas kubusnya adalah 600. Sekarang kita gunakan program yang kedua, kita hitung bola, lalu kemudian volumenya, dan jari-jarinya kita misalkan 7. Kita dapatkan volume bola 1432,44 cm3. Lalu kemudian ini penggunaan yang terakhir, penggunaan program yang ketiga. Kita misal akan menghitung tabung, lalu volumenya, kemudian jari-jarinya kita misalkan 5, dan tingginya 10. Oke, volume tabung 785 cm3. Terima kasih telah menggunakan program bangun ruang ini. Kita lanjutkan ke bangun datar while, atau ya bangun datar while saja. Kita pilih. Lalu kemudian di sini saya menggunakan char ulang karakter, tipe data ulang karakter y, agar kondisi yang ditentukan dalam while ini adalah ulang sama dengan y atau ulang sama dengan y kecil. Ini y alfabet besar, kapital, dan ini y untuk y kecil. Lalu ada count di sini untuk menghitung berapa kali kita menggunakan programnya. Ini untuk output di akhir ya. Oke, kita coba dulu. Oh ya, untuk ke bawahnya ada ini count atau increment. Oke, setelah error not found, udah code gunakan balik program. Ini untuk menentukan apakah kita akan menggunakannya kembali atau tidak. Lalu di akhir ada program selesai digunakan, pemakaian program count kali berturut-turut. Kita coba run ya. Oke, memilih angka urutan, kita pakai persegi, lalu kemudian keliling, misalkan 5, keliling persegi 20 cm. Oke, gunakan kembali program ya atau tidak, kita pilih Y. Oke, selanjutnya kita akan memilih program hitung lingkaran, lalu luas, kemudian misalkan jari-jarinya adalah 7, dan kita dapatkan luas lingkaran 153,86. Gunakan kembali, kita coba lagi. Nah, ini persegi panjang atau segitiga saja. Oke, keliling atau luas, kita pilih luas. Kemudian alas segitiganya kita masukkan 10, lalu tingginya 5. Kita dapatkan luas segitiga 25 cm². Kita coba untuk menginput T, tidak gunakan kembali program. Oke, program selesai digunakan, pemakaian program 3 kali berturut-turut. Jadi untuk fitur menghitung berapa kali kita menggunakan program ini. Oke, kita lanjut ke bangun datar dual atau bangun ruang. Kita pilih bangun ruang dual karena sama saja penerapannya. Untuk dual kita bisa lihat di sini. Pertama do, kita lakukan eksekusi kode di do terlebih dahulu. Kemudian di paling bawah ada while. Ini while ulang y kapital, ulang y kecil. Di sini kita akan input, dan saya tidak menambahkan berapa kali program ini digunakan karena cukup saja sederhana seperti ini. Kita coba saja run. Oke, kita eksekusi dulu kode yang pertama dalam do. Kita pilih kubus, lalu kemudian volume, dan kita hitung
dari sisinya terlebih dahulu, misal 5. Oke, kembali ke menu bangun ruang, kita Y, kemudian kita input angka 4 untuk 5 segitiga, lalu luas. Oke, Anda memilih rumus menghitung luas, masukkan sisi alas segitiga yaitu 6, tinggi alasnya kita masukkan 8, lalu masukkan sisi alas lubung 5, alas lubungnya kita masukkan 10 saja, kemudian tingginya 15. Oke, luas 5 segitiga adalah 5400. Kembali ke menu bangun ruang, kita pilih no. Oke, selesai. Sebenarnya penerapan prinsip while dengan do while ini sama saja. Hanya bedanya while yang di kondisi ini diterapkan di akhir, yang do while. Sedangkan while yang pertama itu langsung pengecekan kondisi. Makanya ini ada char ulang sama dengan Y, itu menandakan kondisi while untuk melakukan perulangan. Sedangkan di sini do while, saya hanya memasukkan tipe data char lalu ulang, karena do ini mengeksekusi kode pertama-tama, kemudian kita input ulangnya di akhir. Kembali ke menu bangun ruang, Y atau N, Cin ulang, input ke ulang, lalu kemudian ketika while membaca ulang, ini akan mengirim kembali kode ini, kode yang ada di dalam do. Oke, cukup sampai di sini tutorial perulangan C++ kali ini. Kawan-kawan bisa berbagi informasi, berbagi wawasan, serta diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Kamudi Programming. Kritik dan saran terbuka untuk pengembangan channel. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan dalam penjelasan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.